Setelah itu, Pandeglang kemudian mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya untuk mengatur siasat. Perjalanan menuju ke tempat tinggal Pandeglang ternyata cukup jauh dan melelahkan, sehingga membuat Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Saat akan tiba di kampung Pandeglang, mengetahui hal itu, penduduk kampung segera membantu Pandeglang membawa Putri Arum ke salah satu rumah penduduk yang terdekat. Mereka pun merawat sang putri dengan penuh kasih sayang. Menurut tetua kampung, sang putri akan segera pulih jika ia meminum air gunung yang memancar melalui batu cadas itu. Alhasil, setelah meminum air dari batu cadas tersebut, Putri Arum kembali sehat. Sejak itulah penduduk kampung memanggil Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah itu, sang putri segera mengatur siasat bersama Pandeglang untuk melabui Pangeran Junihin. Keesokan harinya, Putri Cadasari kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa penduduk kampung. Sementara itu, Pandeglang sibuk membuat sebuah gelang besar untuk dikalungkan pada batu keramat. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah Pangeran Junihin mengajak Putri Arum untuk menikah dengannya. Putri Arum pun mengajukan siasat bagaimana yang disarankan oleh Pandeglang. Kamu boleh menikahiku, tapi dengan satu syarat. Kamu harus membawa batu cadas ke pantai lalu melubanginya. Jelas Putri Arum. Sungguh mudah syaratmu itu, Tuan Putri. Tapi apa maksud dari syaratmu itu? Tanya Pangeran Junihin. Batu keramat itu untuk bulan madu kita, Pangeran. Kita bisa duduk di atas batu itu sambil menikmati indahnya pemandangan laut. Bukankah itu sangat menyenangkan, Pangeran? Jelas Putri Cadas. Oh, sungguh bulan madu yang menyenangkan, Tuan Putri. Memang seorang putri yang romantis, puji Pangeran Junihin. Tanpa perasaan curiga lagi, Pangeran Junihin segera melaksanakan syarat itu. Dalam waktu 3 hari, ia berhasil menemukan batu keramat yang disyaratkan dan kemudian membawanya ke sebuah pantai yang indah. Setelah berhasil melubangi batu keramat itu, Pangeran Junihin segera ke istana untuk menjemput Putri Cadasari. Sementara itu, Pandeglang yang sejak tadi bersembunyi di balik semak-semak mengamati semua tingkah laku Pangeran Junihin, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera memasang gelang besar pada batu keramat yang dilubangi itu. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat persembunyiannya, tanpa diduga, Pangeran Junihin telah kembali bersama Putri Cadasari. "Hai, tua bangka, apa yang kamu lakukan di sini?" bentak Pangeran Junihin. "Saya datang kemari untuk merebut kembali kesaktian dan Putri Arum yang kamu rampas dariku," kata Pandeglang. "Hai, bukankah aku pernah mengatakan bahwa kamu tidak pantas menjadi pemenang? Lihatlah, sang putri telah menjadi milikku untuk selamanya." Hahaha, ujar Pangeran Junihin seraya bertawa berbahak-bahak. Putri Cadasari sungguh heran mendengar pembicaraan kedua orang itu. Sepertinya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Baru saja ia hendak menanyakan hal itu kepada mereka, tiba-tiba Pangeran Junihin menarik tangannya untuk melihat batu keramat yang telah dilubanginya itu. "Lihatlah, wahai Tuan Putri, keinginan Tuan Putri telah terwujud. Sungguh sebuah tempat yang indah dan romantis untuk bulan madu kita," kata Pangeran Junihin. Dengan sikap tenang, Putri Cadasari mencoba untuk menunjukkan kegembiraannya seraya menjalankan siasat yang telah diatur bersama Ki Pandeglang. "Maaf, Pangeran, barangkali saya terlalu gembira sehingga tidak bisa melihat lubang pada batu keramat ini. Sudikah Pangeran membuktikan bahwa batu ini telah berlubang?" kata Putri Cadasari. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Junihin segera berjalan melewati lubang pada batu keramat.
Baru beberapa langkah ia berjalan di lubang batu itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ia pun berteriak keras karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Begitu ia selesai melewati lubang itu, seluruh kekuatannya hilang sehingga ia hanya bisa duduk lemas tak berdaya. Beberapa saat kemudian, ia pun berubah menjadi seorang tua renta seolah telah melewati lorong waktu yang begitu panjang. Pada saat yang bersamaan, Pandeglang merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, seluruh ilmu dan kesaktiannya kembali seperti semula. Wajahnya pun kembali seperti sedia kala, yaitu wajah seorang pangeran yang tampan. Putri Cadasari seolah-olah tidak percaya menyaksikan peristiwa ajaib itu. Ia baru sadar bahwa ternyata lelaki parubaya yang telah menolongnya itu adalah kekasihnya sendiri, yaitu Pangeran Sae Baguslana. "Akang, bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanya Putri Cadasari dengan heran. Pangeran Pandeglang pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari peristiwa Pangeran Cunihin mencuri kesaktian hingga peristiwa ajaib itu terjadi. Mendengar cerita itu, barulah sang putri sadar bahwa wangsit yang ia terima memang benar adanya. Akhirnya, mereka pun meninggalkan batu keramat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Nah, itulah kisah tentang Pandeglang dan Putri Cadasari yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Pandeglang. Tamat. Terima kasih.